Asal-usul Dewi Nawangwulan, istri Joko Tarub, ternyata bukan makhluk bidadari atau peri kahyangan, melainkan perempuan cantik dari tanah Sunda yang dikenal dengan Parahyangan. 7 wanita cantik bersama beberapa laki-laki dari Parahyangan datang ke Tarub, pedukuhan terpencil yang berada di kawasan hutan lebat. Mereka datang melalui jalur laut dari Pelabuhan Kelapa, sekarang Jakarta, menuju Pelabuhan Simongan, sekarang Semarang, lalu lewat jalur darat menuju daerah Tarub, dan memilih tinggal di hutan yang dikenal angker, wingit, dan mistis. Seiring berjalannya waktu, beberapa warga mengaku sering melihat wanita-wanita cantik yang mandi di sendang hutan sebelah selatan Tarub, hutan angker dan wingit. Penduduk menceritakan banyak bidadari cantik dari langit yang sedang mandi di tengah telaga hutan yang angker. Karena desas-desus itu, Joko Tarub yang sudah menginjak usia dewasa sekitar 17 hingga 18 tahun penasaran dan ingin membuktikan. Pada hari pertama, Joko Tarub tidak menemui apapun. Baru setelah hari kedua, dia terkejut dengan adanya 7 wanita cantik yang sedang mandi di telaga tengah hutan yang angker. Joko Tarub juga mengira 7 perempuan itu memang bidadari kayangan yang tengah turun ke bumi dan mandi di sendang hutan Tarub. Namun, anggapan itu sirna ketika Joko Tarub juga melihat beberapa orang laki-laki sedang memandangi sendang. Joko Tarub akhirnya menemui laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa ia adalah putra dari Aku Tarub. Senang ada putra aku yang disinggahi, Joko Tarub diajak menuju tempat peristirahatan mereka di sebuah goa tersembunyi. Akhirnya dikenalkan dengan 7 wanita yang ikut dalam rombongan. Singkat cerita, 7 dari wanita itu meminta agar Joko Tarub memilih salah satu dari mereka untuk diambil menjadi istri. Mereka memperkenalkan adalah putri dari 3 orang Brahmana yang tinggal di Parahyangan. Ketiga Brahmana itu adalah Dangyang Raga Suci, Dangyang Langlang Wisesa, dan Dangyang Wulungan. Putri Dangyang Raga Suci bernama Roro Purwaci dan Roro Asri, sedangkan putri Dangyang Langlang Wisesa adalah Roro Kencono dan Roro Manik. Sementara putri Dangyang Wulungan adalah Roro Cinde, Rasati, dan Roro Sindang. Mereka semua mengaku memiliki ibu yang berasal dari Jawa. Dengan demikian, 7 perempuan cantik yang awalnya sempat dikira bidadari kayangan itu adalah wanita keturunan Sunda dan Jawa. Mereka datang ke tanah Jawa atas petunjuk ayah mereka. Menurut petunjuk gaib yang diterima, putri-putri mereka diperintahkan untuk mengembara ke timur menuju tempat yang disebut Amajang Wulan Tinaruban. Artinya di bawah cahaya bulan dan dinaungi Tarub. Tarub artinya adalah tempat berteduh dalam sebuah acara pesta. Karena itu, ketika
ketika ada pemuda yang mengaku sebagai putra Aku Tarub, lelaki yang mengantarkan 7 wanita itu sangat gembira. Artinya pengembaraan mereka berhasil. Pawisi gaib yang diterima para Brahmana itu berasal dari sosok yang mengaku sebagai pamomong tanah Jawa dan Nusantara. Kini putri-putri mereka sudah sampai di daerah bernama Tarub, dan kebetulan ada seorang pemuda yang menghampiri mereka. Rasa penasaran Joko Tarub yang terkejut karena tiba-tiba diminta menikahi salah satu dari mereka, akhirnya terjawab sudah. Joko Tarub memilih perempuan cantik yang bernama Roro Purwaci. Rombongan dari negeri Parahyangan itu akhirnya kembali pulang. Namun Roro Asri memilih untuk menemani kakaknya Roro Purwaci. Desa Tarub pun gempar. Joko Tarub, sang putra Nyai Ageng Kasihan yang menjabat sebagai kepala desa Tarub, membawa wanita cantik dari hutan belantara, hutan angker yang sebelumnya tersebar desas-desus dihuni bidadari yang gemar mandi di sendang telaga. Penduduk pun masih mengira wanita cantik yang dibawa Joko Tarub adalah sosok bidadari dari kayangan. Sementara Joko Tarub memilih untuk diam dan malah merahasiakan jati diri dan identitas Roro Purwaci. Kenapa? Sebab putri seorang Brahmana yang menikah dengan golongan kesatria, apalagi Joko Tarub yang bukan dari golongan kesatria dan tinggal di kampung terpencil, akan menemui banyak kendala karena aturan dalam Dharma Sastra. Asal-usul Roro Purwaci yang tidak jelas juntrungnya itu membuat masyarakat Tarub semakin yakin bahwa ia adalah bidadari dari kayangan. Joko Tarub lantas memberi nama Nawang Wulan, yang artinya adalah menatap rembulan.